Klasifikasi data dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori, seperti sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis, dan sifat data. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk setiap kategori tersebut. 1. Sumber data. Sumber data ada dua. Yang pertama, interval. Data yang berasal dari dalam organisasi. Contohnya, data penjualan, laporan keuangan, dan data karyawan. Yang kedua, eksternal. Data yang diperoleh dari luar organisasi. Contohnya, data pasar, dari laporan industri, data demografis dari pemerintah, dan data media sosial. 2. Cara memperolehnya. Yang pertama, primer. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber untuk tujuan spesifik. Contohnya, survei, wawancara, dan eksperimen. Yang kedua, sekunder. Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali untuk tujuan lain. Contohnya, laporan penelitian, statistik pemerintah, dan artikel jurnal. Yang ketiga, waktu pengumpulan. Yang pertama, data real time. Data yang dikumpulkan dan dianalisis segera setelah dibuat. Contohnya, data transaksi online, data sensor load. Yang kedua, data historis. Data yang dikumpulkan dari periode waktu sebelumnya. Contohnya, data penjualan tahunan dan sensus penduduk, arsip surat kabar. Yang keempat, jenis data. Jenis data ada dua. Yang pertama, kualitatif. Data yang berbentuk deskripsi atau kata-kata. Contohnya, ulasan produk, wawancara mendalam, dan catatan observasi. Yang kedua, kuantitatif. Data yang berbentuk angka dan dapat diukur. Contohnya, data penjualan, data keuangan, dan hasil teks akademik. Yang kelima, sifat data. Yang pertama, diskrit. Data yang hanya memiliki nilai tertentu dan biasanya dihitung. Contohnya, jumlah pelanggan, jumlah kecelakaan, dan jumlah anak dalam keluarga. Yang kedua, kontinu. Data yang dapat memiliki nilai apa saja dalam rentang tertentu dan biasanya diukur. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan suhu udara. Contoh pengklasifikasian data. Yang pertama, data penjualan bulanan atau internal, primer, data historis, kuantitatif, dan diskrit. Data ini berasal dari dalam perusahaan, dikumpulkan secara langsung dari sistem penjualan, menunjukkan penjualan bulan sebelumnya, sebelum angka penjualan, dan jumlah unit yang terjual adalah nilai diskrit. Yang kedua, data hasil survei kepuasan pelanggan atau eksternal, primer, data real time, kualitatif, dan diskrit. Data ini bisa berasal dari pihak ketiga yang melakukan survei, dikumpulkan secara langsung dari responden, dianalisis segera
segera setelah survei dilakukan berisi tanggapan pelanggan dalam bentuk deskripsi, dan jumlah responden yang memberikan tanggapan tertentu adalah nilai deskrip. Yang ketiga, data laporan industri dari pemerintah, eksternal, sekunder, data historis, kuantitatif, kontinu. Data ini berasal dari laporan yang diterbitkan oleh pemerintah, dikumpulkan oleh pemerintah untuk tujuan lain, menunjukkan data dari periode sebelumnya, berupa angka statistik dan beberapa nilai seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan nilai kontinu.